hukum bisa dibeli, apa yang tersisa? Jika hukum bisa dibeli, maka yang tersisa dari sebuah negara hanyalah bayangan keadilan kosong, rapuh, dan tanpa makna. Hukum seharusnya berdiri sebagai pagar yang melindungi semua orang, terutama mereka yang lemah dan tidak punya kekuasaan. Tetapi ketika hukum berubah menjadi komoditas yang bisa dinegosiasikan, dibeli atau ditawar, maka pagar itu runtuh. Mereka yang kaya membeli kebebasan, sementara yang miskin membeli hukuman. Mereka yang berkuasa membelokkan aturan, sementara rakyat kecil terseret oleh pasal-pasal yang tidak mampu mereka lawan. Dalam keadaan seperti ini, negara bukan lagi tempat yang aman, tetapi arena di mana siapa yang punya uang, dialah yang menang. Ketika hukum kehilangan integritas, kejahatan bukan lagi sesuatu yang disembunyikan, tetapi justru sesuatu yang diperdagangkan. Orang yang bersalah bisa dengan mudah lolos, sementara yang tidak bersalah bisa dengan mudah dikorbankan. Polisi kehilangan wibawa, jaksa kehilangan ketegasan, hakim kehilangan kepercayaan publik. Setiap keputusan hukum tidak lagi mencerminkan kebenaran, tetapi mencerminkan siapa yang membayar lebih mahal. Di titik ini, masyarakat mulai bertanya, untuk apa mematuhi aturan jika aturan bisa dibeli siapa saja? Ketidakpercayaan rakyat bukan hanya bahaya moral, tetapi ancaman bagi masa depan bangsa. Karena tanpa kepercayaan, tidak ada sistem yang bisa bertahan lama. Ketika hukum dapat dibeli, kesetaraan hilang dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada lagi jaminan bahwa rakyat kecil bisa mendapatkan perlindungan ketika mereka tertindas. Tidak ada lagi kepastian bahwa rakyat yang bekerja keras bisa hidup dengan tenang. Tidak ada lagi harapan bahwa anak-anak kita akan tumbuh dalam negara yang adil. Korupsi menjadi budaya yang dianggap lumrah. Ketidakadilan menjadi rutinitas yang diterima. Dan masyarakat perlahan kehilangan kepekaan terhadap salah dan benar. Ini adalah titik ketika negara tidak lagi berfungsi sebagai negara, melainkan sebagai pasar gelap kekuasaan. Namun yang paling menakutkan adalah apa yang terjadi setelah itu. Ketika hukum tidak lagi dipercaya, rakyat mulai mencari keadilan dengan caranya sendiri. Konflik horizontal meningkat, kriminalitas tumbuh, dan masyarakat hidup dalam kecemasan. Negara yang seharusnya menjadi penengah justru menjadi sumber masalah. Disinilah tatanan sosial runtuh perlahan tanpa suara dan bangsa kehilangan arah. Karena sebuah negara tanpa hukum yang adil adalah negara tanpa masa depan. Jika hukum bisa dibeli, maka yang tersisa hanyalah negara yang tanpa hidup, tetapi sebenarnya sudah mati dari dalam. Yang tersisa hanyalah rakyat yang kecewa, pemimpin yang tidak lagi dihormati, dan sistem yang berjalan tanpa moral. Dan karena itu, menjaga hukum tetap bersih bukan sekedar urusan lembaga penegak hukum, tetapi tanggung jawab seluruh rakyat. Karena selama hukum bisa dibeli, yang hilang bukan hanya keadilan, tetapi harapan kita sebagai sebuah bangsa.